Scam Villains Self-Saving System Chapter 12. Like dan subscribe YouTube @bacakan aku. Semua murid di puncak Qingqing tiba-tiba menjadi gempar. Murid-murid dari divisi lain tidak begitu buruk karena mereka tidak familiar dengan keadaan di puncak Qingqing. Mereka masih berpikir bahwa orang yang akan dikirim keluar pasti murid tertua dari Shen Qingqiu. Hanya dengan minimal 30 tahun kultivasi seseorang dapat menghadapi tetua iblis ini yang sekilas bisa terlihat memiliki setidaknya beberapa ratus tahun pada dirinya. Hanya, yang aneh adalah mereka belum pernah mendengar tentang orang ini. Bagaimana mungkin para murid puncak Qingqing tidak tahu apa itu kultivasi milik Luo Binghe? Wajah Ming Fan putih saat dia tergagap. Si Sun mengirim anak ini, mengirim adik laki-laki Luo ke panggung, mungkin itu tidak terlalu cocok. Meskipun dia cemas dan tidak ingin naik ke panggung, akan dengan senang hati membiarkan Luo Binghe naik dan disiksa, dia masih peduli tentang kehormatan divisi mereka sendiri. Air mata Ning Yingying yang semakin cemas keluar dan dia tanpa malu-malu memeluk lengan Luo Binghe sambil menghentakkan kakinya dan berteriak, "Tidak mau, tidak mau, tidak mau." Luo Binghe tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, tetua iblis itu ditutupi dengan duri di sekujur tubuhnya dan palu godamnya pasti setidaknya beberapa ratus cin, akan aneh jika dia tidak terbunuh. Apakah kamu semua berpikir aku ingin dia naik ke panggung? Aku juga dengan tidak berdaya dipaksa. Shen Qingqiu mengangkat alisnya dan membentak, aku berkata untuk membiarkan dia naik sehingga dia harus naik. Apakah kamu tidak puas dengan penilaian master ini? Ying biarkan dia pergi. Bertemu dengan wajah Sifu yang cemberut, Ning Yingying tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Luo Binghe menepuk-nepuknya dengan nyaman meskipun wajahnya sangat putih. Dia berkata dengan tegas, "Saudara perempuan bela diri, jangan khawatir. Saya tidak akan ada gunanya secara serius tetapi karena Si Sun telah menugaskan saya untuk keluar, saya pasti akan menggunakan semua kekuatan saya. Bahkan jika hidup saya hilang, saya tidak akan kehilangan wajah divisi kita." Ning Yingying menghapus air matanya dan melepaskan tangan Luo Binghe. Dia tidak tahan melihat kekasihnya dipukul orang lain dan dengan beberapa langkah, dia melarikan diri. Shen Qingqiu sangat gembira. Berjalan dengan baik, jika Ning Yingying berlari maka masalah yang dia sebabkan setelah adegan ini juga akan hilang. Sungguh anak manis yang baik, sangat masuk akal. Meskipun remaja yang berdiri keluar dari kerumunan orang tampak seperti dewa yang jernih dan tegak, bibit yang bagus dengan fondasi yang baik, itu juga jelas pada pandangan pertama dia adalah murid muda dengan kultivasi dangkal. Sebaliknya, tetua sekte iblis memiliki palu godam dan tubuh dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Tidak peduli di mana dia berdiri, jika dibandingkan dengan tubuh Luo Binghe yang masih berkembang, ada rasa penindasan. Gumpalan hitam dari energi iblis memancar dari seluruh tubuh tetua. Semua orang ragu-ragu dan beberapa berspekulasi bahwa mungkin dia menyembunyikan kekuatannya dan hanya menunggu pertarungan dimulai. Semua orang tidak memiliki kata-kata untuk dikatakan. Kekuatan tersembunyi apa? Dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana ini sebuah kompetisi? Dia benar-benar dipukuli oleh pihak lain. Sejak Luo Binghe memulai pertandingan, dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Tetua iblis itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan ayunan palu godamnya mengirimkan gelombang kejut. Meskipun Luo Binghe terus maju dan mencoba menemukan kesempatan untuk menyerang, palu itu terus mendarat di tubuhnya dari waktu ke waktu. Tidak hanya sisi gunung Changqiong yang terdiam, sisi iblis juga tak bisa berkata-kata, ini terlalu tragis. Seseorang berbicara dengan suara kecil, bukankah ini kekalahan pasti? Apa yang ada untuk bersaing? Palu besar? Atau tidak? Tetua Tian Cui tertawa keras dan panjang ke arah langit, suaranya terdengar melalui seluruh area, kamu telah mengatakannya dengan benar. Boneka kecil ini lebih cepat mengakui kekalahan dan turun dari panggung, lelaki tua ini masih bisa meninggalkanmu hidup. Shen Qingqiu dengan tenang berkata, dia akan menang. Omong kosong, menempatkan protagonis di tempat yang kasar seperti ini, tentu saja dia akan menang. Hanya, itu akan menjadi kemenangan yang sangat sulit. Suaranya tidak tinggi atau rendah. Namun, itu hanya cukup untuk dibawa ke tahap tengah di mana kompetisi itu. Luo Binghe menderita serangan frontal langsung dan menekan beberapa suap darah di dadanya ketika kata-kata penuh percaya diri itu pergi ke telinganya. Entah bagaimana, dia mampu menelan darah.
Akan menang, kan? Apakah Shizun benar-benar percaya dia akan menang, dan karena itu menyerahkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini kepadanya? Setan-setan semua tertawa keras dan mencemooh. Mereka berteriak-teriak agar dia cepat mengakui kekalahan. Namun, Luo Binghe tidak menyetujui keinginan mereka. Dia dipukul beberapa kali berturut-turut tetapi malah tenang dan menutup telinga terhadap cemoohan dari dunia luar. Langkahnya menjadi semakin ringan. Palu godam besar milik tetua Tian Cui turun 9 kali dan 9 kali bahkan tidak mampu menghantam sisinya. Satu-satunya tempat di tetua Tian Cui yang tidak dibungkus dengan paku beracun adalah wajahnya dan tinjunya. Ini bukan kabar baik. Ini berarti bahwa meskipun kedua tempat ini tidak dilindungi oleh paku beracun, dia masih bisa pulang tanpa kekalahan. Tetapi pada saat yang sama, itu sangat mungkin satu-satunya titik terobosan. Luo Binghe menarik napas perlahan dan berkonsentrasi dengan hati-hati. Shizun memilihnya untuk naik ke panggung. Sementara itu tampak seperti itu untuk membuat hal-hal yang sulit baginya. Jika melihat flip side, kekalahan dalam pertandingan ini berarti bahwa tidak hanya Luo Binghe yang kehilangan muka. Dia akan membawa seluruh sekte dan seluruh alam manusia, menyeret bahkan Shen Qingqiu yang memilihnya untuk naik ke panggung. Shizun haruslah sangat yakin bahwa dia akan menang untuk memilihnya untuk naik ke panggung dan bertanding. Di otak Luo Binghe yang kaya, dia berhasil memulai sistem yang tampaknya memenuhi langit dengan kabut. Tidak pernah ada orang yang percaya padanya seperti ini. Bahkan jika hanya untuk mempercayai dia harus memenangkan kemenangan agar semua orang dapat melihatnya. Palu besar itu datang sekali lagi. Pupil Luo Binghe menyusut. Dia menyebarkan kekuatan di telapak tangannya dan itu menjadi teknik. Semua perhatian diambil oleh remaja yang gigih ini. Meskipun Luo Binghe tidak memiliki kesempatan untuk bertindak, dia tidak menyerah mencari kesempatan untuk melawan dan tidak mengaku kalah. Dan pada saat ini, waktu untuk serangan balik telah datang. Ujung ekor dari peluang ditangkap dengan tegas dan akurat di tangan Luo Binghe. Setelah bertahan selama setengah jam, pertandingan ketiga akhirnya menghasilkan hasil. Selain Shen Qingqiu, tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Seorang tetua Tian Cui dengan beberapa ratus tahun berkultivasi dan ditutupi duri beracun sebenarnya dikalahkan oleh seorang bocah 15 tahun. Seperti yang diharapkan, Liu Mingyan dan Sa Hualing tertarik pada Luo Binghe. Empat mata indah menatap ke arah sosok Luo Binghe, tidak mau menarik tatapan mereka. Mendapatkan perhatian Liu Mingyan dan Sa Hualing, ketenaran selama invasi sekte Changqiong Mountain oleh setan, tingkat kesejukan protagonis plus 500. Shen Qingqiu sangat marah. Untuk apa? Itu 1000 untuk pengurangan dan hanya 500 untuk tambahan. Sungguh sistem yang berhati hitam, seharusnya tidak memiliki standar ganda yang serius. Namun, itu bukan masalah. Saat ini hati semua orang memikirkan hal yang sama. Luo Binghe benar-benar seorang pemuda yang harus dihormati dengan hormat. Shen Qingqiu benar-benar tak terduga. Sa Hualing menahan diri untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memeras. Orang-orang dataran tengah dari alam manusia memiliki bakat seperti yang diharapkan untuk seorang pahlawan muda untuk keluar. Ling Er benar-benar mengagumi. Shen Qingqiu berkata, kata baik. Karena kompetisi memiliki hasil, dapatkah Nona menarik keluarganya? Maafkan Sekte Gunung Changqiong karena tidak dapat menerima tamu, seperti yang Anda lihat kami berada dalam kekacauan. Arti di bawahnya, tidak ada arti apapun di bawahnya, dia secara langsung dan jelas memerintahkan para tamu untuk pergi. Sa Hualing marah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskan suaranya. Jari-jarinya memutar kerudung merah di tubuhnya dan dia tiba-tiba meledak. Tangannya mengulurkan tangan dan tiba-tiba menamparkan wajah tetua Tian Cui dengan cepat dan kejam. Dia marah berteriak, untuk kalah dengan murid muda seperti itu di bawah tetua Shen dalam pertarungan dan dengan cara yang buruk rupa, kau kehilangan muka untuk semua iblis. Tetua Tian Cui juga menyedihkan. Alam iblis adalah sebuah hierarki dan Sa Hualing sejak lahir adalah seorang suci yang mulia. Bahkan setelah dipukul, dia patuh dan tidak berani melawan. Dia hanya berani berkata, tidak puas, yang ini tidak kompeten, meminta Sein untuk menghukum. Shen Qingqiu tidak dapat menonton lebih lama lagi. Tanpa suara keras atau diam, dia berkata, Nona Sa, jika Anda ingin mendisiplinkan pengikut Anda, silakan pindah ke lokasi lain. Puncak Qiongding bukan tempat bagi bangsawan untuk membangun supremasi mereka.
Sahualing melepaskan amarahnya dengan sebuah pukulan dan akhirnya melontarkan kata-kata kotor. Begitu dia berbalik, wajahnya penuh senyum lagi ketika dia berkata, kata-kata tetua Shen benar. Ling Er hanya melihat pria muda berbakat divisi Anda dan melihat limbah di bawah komandonya sendiri, hatinya kecewa dan kehilangan kendali untuk sesaat. Tetua Shen, tolong jangan tertawa. Dia mengubah wajahnya lagi ke arah tetua Tian Cui, sedingin es dan bip. Tetua Dubi bertarung dan kalah dengan Tetua Shen adalah masalah tentu saja. Agar kau juga kalah dalam pertandingan, kau tidak perlu aku katakan. Kau bisa melihat sendiri. Apa yang kau lihat sendiri, berarti, tentu saja Tian Cui sudah jelas. Separuh hatinya menjadi dingin di tempat. Dia awalnya merasa bahwa Shen Qingqiu muncul di puncak Qiongding seperti boneka besar yang menggelikan, para murid rendah dalam kultivasi, dan dia ingin hasil yang mudah. Baru kemudian dia percaya undangan Sein. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa dia akan jatuh hebat di sini dan bahkan hidupnya pun tidak terjamin. Dalam sekejap mata, dia melihat Luo Binghe dikelilingi oleh orang-orang, kesejahteraannya ditaklukkan oleh orang lain. Niat jahat muncul. Tian Cui tidak berani bergerak di Shen Qingqiu. Boneka kecil yang telah mencelakainya begitu tragis, dia ingin menyeretnya bersamanya untuk mati sebagai tempat tidur pemakamannya. Shen Qingqiu memperhatikan setiap tindakan dan emosi para iblis. Mata Tian Cui yang berkedip dengan cahaya jahat tidak dilewatkan, tentu saja. Tapi setan itu benar-benar ras yang tidak terkendali. Begitu mereka memutuskan untuk bertindak, mereka bertindak. Bahkan tidak ada waktu penyangga apapun. Hanya di detik sebelumnya dia memiliki niat ini, namun di detik berikutnya dia mengangkat palu godam dan menyerang ke depan. Tubuh tetua Tian Cui sangat besar dan dia mendekat dengan cepat, seperti gunung logam yang terbang di atasnya. Tangan Luo Binghe tidak ringan dan cepat, dia lambat dan matanya menyaksikan saat dia akan dihancurkan. Tapi dia mendengar Shen Qingqiu mencemooh dingin, tiba-tiba muncul di hadapannya, kipas kertasnya memukul tetua Tian Cui di belakang lutut. Tetua Tian Cui berlutut di tempat. Dia benar-benar berlutut, seluruh tubuhnya jatuh di tanah, tidak sadarkan diri. Palu besar itu juga dengan mudah diambil oleh Shen Qingqiu dan ditahan di tangannya untuk sesaat, itu benar-benar memiliki berat untuk itu. Tapi bagi seseorang dengan temperamen dan penampilan yang elegan untuk memegang palu raksasa seperti itu tidak terlalu cantik. Shen Qingqiu segera melemparkannya jauh dan berkata, kalah dalam kompetisi dan kau ingin membunuh. Murid divisiku bukan untukmu untuk ditindas. Kata-kata yang benar dan menakjubkan ini tidak hanya membuat iblis tak bisa berkata-kata. Di dalam hatinya, bahkan wajah tua Shen Qingqiu sendiri menjadi merah tua. Tolong, kau mengirimkan muridmu sendiri agar orang lain dapat menyiksa loh. Luo Binghe melihat punggung berbaju biru menghalangi di depannya dan bahkan lupa mengucapkan terima kasih kepada Shizun. Dia hanya tahu bahwa Shizun menyelamatkannya sekali lagi. Shizun selalu seperti ini, dia tampak kasar terhadapnya, tetapi selalu di saat paling kritis akan menghadang di depannya. Shen Qingqiu menoleh dan meliriknya, tidak ada yang salah. Dia harus menimbulkan perasaan yang baik. Luo Binghe perlahan berkata, murid ini baik-baik saja. Terima kasih banyak kepada Shizun karena telah menyelamatkan saya. Anak ini begitu konyol dan manis sehingga Shen Qingqiu sedikit malu. Wajah tua Shen Qingqiu hampir berubah merah dan dia dengan cepat berbalik dan beralih ke ekspresi luhur dan dingin. Menuju Sahualing, Nona Sa. Anda harus mendisiplinkan pengikut Anda dengan baik. Jika Anda tidak mampu membayar kekalahan, lalu mengapa Anda harus menetapkan 3 pertandingan? Sahualing tidak menyangka akan ada adegan seperti apa yang baru saja terjadi dan merasa canggung. Dia benar-benar ingin mengatakan beberapa kata untuk situasi itu tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat itu, hal-hal berubah lagi. Tetua Tian Cui yang terbaring mati dan tak bergerak di tanah tiba-tiba melompat dan bergegas menuju Luo Binghe lagi. Akhir chapter 12. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.